Como buat Emil Audero cetak rekor. Kevin Dix diambang sejarah bersama klub Jerman. Striker Malaysia U23 tantang supporter Garuda di GBK. Ex pemain diaspora resmi mudik ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Striker Malaysia U23 tantang timnas Indonesia U23 di GBK. Ex pemain diaspora resmi kembali ke tanah air setelah cukup lama melanglang buana ya di klub Turki dan ke klub Thailand ya, meskipun menit bermainnya kurang karena dilanda cedera, dan akhirnya kembali ke tanah air. Dan yang selanjutnya, Como FC buat Emil Audero cetak rekor. Dan yang terakhir, Kevin Dix diambang sejarah bersama klub Jerman. Kita saksikan bersama ya. Kalau ngomongin soal sepak bola, supporter Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Terlepas dari apapun, sepak bola memang selalu menyajikan hiburan tersendiri, baik dari kalangan RT sampai seluruh tanah air. Fanatiknya bukan gemen-gemen, adu loyalitas fans Garuda bisa diandalkan. Nggak percaya? Lihat beberapa pertandingan yang digelar di kandang sendiri, hebohnya nggak main-main. Belum lagi kalau kandang away, supporter Garuda selalu ada di sana, bahkan sejauh apapun itu. Dan kini, jelang bergulirnya ajang Piala AFF U23 2025 dipastikan langsung menyajikan salah satu duel paling dinanti di Asia Tenggara. Pertemuan antara timnas Indonesia U23 melawan rival bebuyutan Malaysia U23 di grup A dijamin akan menjadi sorotan utama. Apalagi salah satu striker Malaysia U23 memberikan sewar ke supporter timnas Indonesia. Perlu diketahui, laga kedua negara bakal berlangsung pada 21 Juli 2025 di SUGBK Jakarta. Striker andalan Malaysia U23 Abdul Rahmat Daud secara terbuka menyinggung rivalitas sengit yang selalu menyelimuti pertemuan kedua negara. Penyerang yang membela Selangor FC itu mengaku tidak sabar untuk segera bertarung di atas lapangan. Ia sadar betul bahwa laga melawan skuad Garuda Muda bukan hanya tentang perebutan 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Dalam pernyataannya, Abdul Rahmat Daud tidak hanya berbicara mengenai panasnya rivalitas kedua tim. Ia juga mengungkapkan ambisi pribadinya untuk mengulang memori indah di masa lalu bersama timnas kelompok umur Malaysia. Sementara itu, bagi timnas Indonesia U23, ajang ini bukan hanya sekedar tentang perebutan gelar juara. Turnamen ini menjadi panggung persiapan menghadapi tantangan yang lebih besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan emas untuk mengasah kualitas dan kekompakan tim demi berebut tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026 mendatang. Setelah berkelana di luar negeri, nama pemain diaspora Ronaldo Kuate akhirnya mengambil keputusan penting kembali ke tanah air. Momen ini bukan hanya tentang sekedar pulang kampung, tapi juga menjadi titik balik yang penuh harapan untuk menghidupkan kembali gairah sepak bola Indonesia. Bahkan, menurut berita yang beredar, penyerang kelahiran Jogja ini bakal membela salah satu klub tanah air. Sebelumnya, penyerang berusia 20 tahun itu sempat bermain di klub Turki Bodrum. Adapun sepanjang 2024-2025, Ronaldo Kuate bermain di Muangthong United. Meski Ronaldo juga tidak banyak mendapatkan kesempatan di klub Thailand tersebut, kini dengan kembalinya Ronaldo, ia akan diperkenalkan sebagai pemain baru Semen Padang kemarin lewat media resmi klub. The Wonder Kid sempat disebut sebagai striker masa depan timnas Indonesia. Banyak kegembiraan yang mewarnai kemunculannya beberapa tahun yang lalu. Namun, karir Ronaldo sedikit mandek. Langit cerah di awal karir berubah menjadi badai cedera yang mencekam. Di Turki, Kuate mengalami mimpi buruk. Ia terkena cedera ACL yang membuatnya absen 307 hari dan melewatkan 45 pertandingan. Tidak hanya itu, musim berikutnya cedera meniskus menghantamnya di Thailand, sehingga dirinya hanya mencatatkan 2 penampilan selama setahun. Kini, setelah menuntaskan proses pemulihan, Ronaldo bersiap menyalakan kembali semangatnya di Semen Padang FC. Klub kebanggaan Ranah Minang itu akan menjadi panggung baru bagi Ronaldo untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Ketika Emil Audero melangkah ke lapangan dengan seragam Como 1907, tak banyak yang menyangka bahwa sejarah sedang ditulis. Di klub yang bermarkas di tepi danau Como yang tenang, justru Audero menciptakan gelombang. Sebuah rekor yang menggemparkan sepak bola Italia.
Sebelumnya, setelah menjalani masa peminjaman di Palermo selama 6 bulan pada musim 2024-2025, Emil Audero akan kembali ke Como 1907 selaku pemiliknya. Kiper berusia 28 tahun itu sejatinya hendak dipinang lagi oleh Palermo karena penampilan apiknya pada paruh kedua Serie B 2024-2025. Namun, dilansir dari laporan I Love Palermo, tim berjuluk Rossonero itu mengalami kesulitan karena negosiasi yang buntu dengan Como. Dalam laporan tersebut disebutkan jika klub milik pengusaha Indonesia itu enggan bernegosiasi soal harga Emil dan menanggung beban gajinya. Alhasil, tak adanya titik terang soal negosiasi ini membuat Emil akan kembali ke skuad Como untuk Serie A musim 2025-2026. Sekembalinya kiper timnas Indonesia ke skuad Como membuatnya otomatis akan mencetak rekor di Serie A 2025-2026. Rekor apa itu? Andai Emil Audero masuk dalam skuad Como 1907 untuk Serie A 2025-2026, maka ex-kiper Juventus ini akan menjadi satu-satunya pemain Indonesia di kompetisi kasta teratas Italia. Rekor yang dibuat pemain asal Mataram ini akan menyamai rekor Jay Itzels yang musim lalu memegang status tersebut saat bermain bagi Venezia. Meski begitu, Emil tak memiliki jaminan jika nantinya ia akan menjadi andalan Como saat berkompetisi di Serie A 2025-2026. Hal itu lantaran menumpuknya stok kiper di kubu Ilariani. Termasuk Emil, maka klub yang ditukangi Cesc Fabregas itu memiliki 3 kiper. Tak banyak yang membayangkan seorang Kevin Dix, bek kanan kelahiran Belanda berdarah Indonesia akan berada di ambang pencapaian terbesar dalam karirnya. Membuat sejarah bersama klub Jerman yang sedang bangkit di kompetisi Eropa. Pemain belakang serba bisa timnas Indonesia ini telah resmi bergabung dengan klub besar Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach dan akan memperkuat tim tersebut mulai musim kompetisi 2025-2026. Dengan begitu, Kevin Dix akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Jerman. Bek timnas Indonesia itu mulai bergabung dengan status bebas transfer kemarin setelah kontraknya di Denmark berakhir. Sang bek berusia 28 tahun menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan membuatnya berada di Borussia Mönchengladbach hingga 30 Juni 2030. Dix yang memiliki garis keturunan Belanda dan Indonesia itu mengakhiri pengabdiannya bersama FC Copenhagen dengan hasil manis. Kini, sang pemain tengah menikmati masa libur jelang debut bersama tim barunya. Jika tak ada aral melintang, ia akan mengikuti agenda tur pramusim Borussia Mönchengladbach yang akan dimulai pada pertengahan Juli. Bergabungnya Kevin Dix diyakini akan memperkuat lini belakang Mönchengladbach. Ia dikenal sebagai bek yang mampu bermain di beberapa posisi, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan. Keunggulannya tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga kontribusinya dalam menyerang. Kehadiran Kevin Dix juga menjadi sorotan menarik bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Selain membawa nama Indonesia di panggung sepak bola elit Eropa, Dix juga berpotensi memperkaya pengalaman di mentalitas pemain Indonesia di ajang internasional. Kini, publik sepak bola menanti sejauh mana pemain berdarah Belanda Indonesia ini bisa memberi warna baru dalam kompetisi Bundesliga yang dikenal ketat dan kompetitif.